Kapolres Serang AKBP Chandra Sasongko mengungkap modus bos beras berinisial SK yang berusia 52 tahun dalam menjalankan praktik oplosan beras bulog dengan premium. Selain itu, SK juga menyulap beras bulog yang sudah berjamur menjadi beras dengan kualitas premium. Praktik curang tersebut ditekuni SK sejak tahun 2019 silam. Menurut Chandra, SK mengoplos beras bulog dengan cara menggunakan mixer dan dicampur vanili agar bersih dan tercium wangi. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Engkos Asih, wartawan Tribun Banten untuk Anda. Silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan Engkos. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Betul bahwa Polres Serang berhasil mengungkap praktik curang perdagangan beras di Kabupaten Serang. Praktik curang yang ditekuni oleh pria berinisial SK terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya informasi bahwa ada sebuah gudang di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang melakukan pengoplosan pada beras bulog. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan cara melakukan pengintaian di gudang tersebut. Kemudian sekira pukul 7 malam, Kapolres Serang AKBP Chandra Sasongko melakukan penyamaran ke gudang tersebut. Dia menyamar sebagai bandar yang akan membeli beras. Di lokasi itu, Chandra menemukan bahwa ada 25 ton beras bermerek Bulog, kemudian 500 karung beras hasil repacking. Menurut Chandra, SK melakukan pengoplosan pada beras bulog yang sudah berjamur menjadi beras dengan kualitas premium. Hal itu dia tekuni sejak tahun 2019 dengan cara menggunakan mixer dan dicampur vanili agar bersih dan tercium wangi ketika dipasarkan. Selama beroperasi, SK mendistribusikan beras hasil oplosan tersebut ke wilayah Cilegon, Serang, Tangerang, hingga ke kota Bogor. Beras yang didistribusikan di-packing dengan merek lain, salah satunya merek Ramos. Menurut Chandra, dalam penggerebekan SK pada Minggu Maret 2024 ditemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan bahwa pelaku telah melakukan praktik curang tersebut. Di antaranya mesin mixer, karung bekas bulog, hingga pewangi bermerek vanili. Perlu diketahui Tribuner bahwa SK meraup keuntungan dari beras oplosan tersebut per 1 liter 2.500 sampai 3.000. Sehingga jika ditotal dari pengungkapan bulan Agustus yang dibukukan oleh SK sampai Agustus 2023 sampai sekarang, keuntungan yang didapat oleh pelaku mencapai 720 juta rupiah. Chandra memastikan akan terus mendalami kasus ini hingga tuntas. Bahkan ia akan mendalaminya hingga ke bawah dan ke atas. Chandra meminta agar penyidik Polres Serang tidak pakai rem dan digaspol terus dalam mendalami kasus tersebut. Sedangkan saat ditanya apakah ada keterkaitan oknum pejabat Bulog, Chandra mengaku masih melakukan pendalaman terkait hal itu. Bahkan pihaknya juga akan melakukan klarifikasi bagaimana cara SK mendapatkan beras Bulog sampai 25 ton kepada pihak Bulog Serang. Sementara Kasat Reskrim Polres Serang, AKBP Andi mengaku masih mendalami kasus tersebut, termasuk SK mendapatkan beras berjamur itu dari mana, apakah dari masyarakat atau dari oknum Bulog. Atas perbuatannya, tersangka SK dijerat pasal 62 dan pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman 6 tahun penjara. Saat ini, Polres Serang baru melakukan penahanan terhadap SK, sementara 6 pekerja lainnya yang berada di gudang saat digerebek belum ditetapkan tersangka dengan alasan sebagai pekerja. Demikian rekan Justina yang dapat saya laporkan dari Banten.
Terima kasih rekan Kos Asih wartawan Tribun Banten atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kapolres Serang AKBP Chandra Sasongko. Pada hari ini, tim Satgas Pangan gabungan dengan tim khusus dari jajaran Polsek telah mengamankan dan melakukan penahanan terhadap pelaku dugaan persaingan curang dan pelindungan konsumen terhadap oplos maupun repacking beras bulog. Terkait dengan perut rakyat, saya sampaikan kepada jajaran Reskrim agar tidak ada rem, gaspol, agar diusut tuntas sampai sejauh mana keterlibatan para pihak. Saya juga sudah melaporkan kepada Bapak Kapolda, beliau menyampaikan agar hari ini dilakukan penegakan hukum secara tegas. Siapa yang terlibat dan siapa yang bertanggung jawab agar diproses secara hukum. Demikian. Modusnya seperti apa? Jadi sampai dengan saat ini modus operandi kejahatan ini adalah dengan cara mengoplos beras bulog dengan beras yang tidak layak konsumsi pun merepacking menjadi beras dalam bentuk premium. Kegiatannya adalah melakukan bleaching, blowing, repacking dan melakukan pewangian terhadap produk beras tadi yang diedarkan di daerah-daerah Bogor, Tangerang, Serang dan Cilegon. Aktivitas ini berapa dari kapan? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.